Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan salat jamaah, salat maghrib secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atau telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kita. Tatkala ada permasalahan, tatkala ada perpecahan, maka tempat kembali kita adalah Al-Qur'an. Tempat kita berhakim adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jikalau kalian di antara kalian terjadi perpecahan, jikalau di antara kalian terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah menitipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi setiap manusia, petunjuk bagi kita. Dan selama ini, akhir-akhir ini kita mendengar sebuah dengungan atau informasi daripada media sosial misalnya, daripada terkadang sedikit, walaupun mencoba untuk sedikit melupakan, keingat kembali karena begitu sangat tragis kondisi-kondisi kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Lalu kita sebagai seorang muslim memiliki yang disebut dengan sifat al-wala wal bara. Al-wala wal bara adalah bagaimana kita menjadikan kaum muslimin yang masih saudara kita ini, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, al-muslimu bil muslimi kal jasad, muslim dengan muslim yang lain itu sebagaimana jasad. Itashtaka minhu aduun tada'i lahu sa'ilul jasad bil humma. Jikalau salah satu anggota badan kita terkena luka, terkena sakit, maka seluruh badan seolah-olah terasa demam. Maka dari itu, mungkin dalam perspektif politik, perspektif perspektif media sosial, kita tidak akan bahas mendalam karena jelas berita yang ada pada handphone kita itu tidak berimbang. Justru semakin kita melihat handphone kita akan semakin takut. Justru kita akan semakin kalah dan semakin mundur. Bagaimana tidak, 1400 tahun yang lalu kalau kita baca buku Makaidul Yahud Abrat Tarikh, muslihat Yahudi sepanjang sejarah
itu mereka dari diturunkannya Rasulullah SAW di Madinah, mereka mencoba merusak, mengombak-ambing atau mencabik-cabik Islam dari dalam. Dan apakah mereka berubah? Apakah mereka tidak melakukan hal itu? Orang yang beriman saja, tatkala dia bertaubat kepada Allah, bisa jadi dia mengulangi dosa itu. Bisa jadi dia salah lagi. Bagaimana dengan orang yang belum taubat dan masih belum beriman kepada Rasulullah? 1000% mereka akan lakukan itu lagi. Lalu kenapa kita dalam kondisi ini seolah-olah langkah kita semakin ragu, seolah-olah pikiran kita semakin tidak tenang, seolah-olah hati kita semakin gentar? Karena kita lupa informasi pertama apakah yang harus kita ambil. Kita lupa untuk mengimbangi informasi itu dengan informasi yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Kita lupa bahwasanya sifat mereka, kondisi mereka, watak mereka sudah diceritakan, sudah diinformasikan 1400 tahun yang lalu kepada kita. Maka seharusnya kita sudah tidak kaget dan mengambil langkah yang tidak dengan penuh gentar dan takut seharusnya. Ahibatu fillah, di sini saya ada buku yang ditulis oleh seorang alim ulama yang bernama Abdurrahman Al-Maidani, adalah orang Madinah. Yang dimana dia menulis buku tentang muslihat Yahudi sepanjang sejarah. Dimulai dari siapa itu Yahudi. Abad sebelum Masehi. Jadi Yahudi itu terlahir sebelum, berabad-abad sebelum dirisalahkan kepada siapa? Kepada Isa. Jadi Masehi ini kan atas kelahiran Isa. Namakan Masehi adalah tahun kelahiran Isa. Kalau Hijriyah adalah tahun kelahirannya, tahun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diturunnya Isa. Dan ketika kita bertanya, sebelum kita masuk ke dalam kesalahan atau hal-hal yang sangat fatal yang mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap mereka, yang pertama adalah siapakah mereka? Siapakah Yahudi ini? Kadang mereka dibilang Bani Israel, kadang mereka dibilang Yahudi. Mereka disebutkan berbeda-beda oleh para ulama. Dalam riwayat pertama disebutkan mereka itu adalah putra Nuh yang bernama Lawi. Putra Nuh yang bernama Lawi memiliki keturunan. Keturunan inilah cikal bakal Yahudi. Inilah qaul awal pertama. Lalu perkataan yang kedua yang mengatakan bahwa Yahudi ini adalah putra dari Yakub yang bernama Yahuda. Jadi Yahuda memiliki keturunan dan keturunannya ini adalah yang akan menjadi cikal bakal Yahudi. Lalu yang ketiga adalah segerombolan orang, segerombolan kaum yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk keluar dari Mesir, untuk keluar dari Mesir atas siksaan Fir'aun, dan mereka diselamatkan oleh Allah melalui Laut Merah, yang dimana Nabi Musa alaihi wasallam membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Lalu jelas Yahudi letaknya atau posisi mereka sebelum diturunkannya Isa alaihi assalatu wassalam. Dan bagaimana Yahudi terhadap kita? Bagaimana Yahudi melihat kita, memandang kita? Yahudi ini memiliki jiwa yang sombong atau pribadi yang sombong.
yang dimana mereka itu menganggap adalah syu'abullahil mukhtar, adalah makhluk Allah yang terpilih, dan mereka menganggap diri mereka itu adalah anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Dan mereka menganggap adalah keturunan para nabi. Dan mereka juga menganggap, ini yang paling parah, mereka menganggap selain daripada mereka itu adalah hewan. Semua manusia dibagi menjadi dua, golongan mereka dan golongan non mereka. Dan golongan non mereka akan sebut dengan hewan, hayawan, hewan. Ini ada pada buku mereka, bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menganggap kita ini hewan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran terhadap mereka. Tentu saja dalam Al-Baqarah sering kita dengar, sering kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang akhlak buruk mereka. Bagaimana mereka terhadap Musa alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dari Makkatul Mukarramah, hijrah ke Madinah. Di sana Rasulullah tidak hanya bertemu dengan orang Madinah atau asli Madinah, tapi Rasulullah juga berdampingan hidup dengan orang Yahudi. Ada 3 kaum, di antaranya ada Qainuqa dan kaum Bani Nadhir, berhidupan berkesinambung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dari awal saja sudah kelihatan wataknya, sifatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kaum muslimin untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia rubah menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang berarti semoga keselamatan dunia dan akhirat bersamamu. Assalamualaikum dirubah menjadi assalamualaikum, semoga kebinasaan dan kehancuran menyertaimu. Maka para sahabat pun datang kepada Rasulullah dan mengeluhkan hal ini. Wahai Rasulullah, mereka mengubah ucapan ini dan menjadi assalamualaikum. Tidak usah khawatir, kata Rasulullah, jawab saja dengan alaikum. Wa'alaikum, jawab saja dengan wa'alaikum, dan ini akan kembali kepada kalian. Lalu mereka juga suka mengadu domba, suka membuat berita-berita yang dimana menjadikan kaum muslimin yang sudah hatinya lapang terhadap Islam menjadi ragu. Kita lihat di tangan kita sekarang, kalau kita terpancing karena hawa nafsu kita, karena HP itu kita emosi terhadap mereka sudah berhasil. Berarti kita bukan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah kita bukan berlandaskan ilmu, melainkan berlandaskan emosional belaka. Mereka selalu memberikan kabar-kabar burung, mengacaukan pikiran orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi meminta Rasulullah SAW untuk menurunkan Al-Quran dalam 1 malam, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diturunkan untuknya Taurat dalam 1 malam. Sehingga salah satu Bani Makhzumi, salah satu pembesar Quraisy itu menantang Rasulullah. Gara-gara ucapan tadi menantang Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jikalau kamu menurunkan Al-Quran, surat-surat itu dalam 1 malam, saya bisa memikirkan keislaman saya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yang artinya adalah, dan jikalau kau
kamu meminta rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan jikalau kamu meminta rasul kalian sebagaimana kamu meminta kepada Musa untuk diturunkan Taurat dalam satu malam, ya, maka ya, barang siapa yang mengganti keimanan mereka dengan kekufuran maka akan termasuk orang-orang yang tersesat. Mereka meminta ini, ya, sebagaimana mereka meminta Taurat dalam satu malam itu, mereka dikabulkan, diturunkan Taurat. Akan tetapi pada akhirnya mereka merubah Taurat itu. Mereka sudah meminta dan mereka dikabulkan kepada Musa. Tapi ujung-ujungnya kenapa tetap dirubah? Ujung-ujungnya tetap diganti. Ujung-ujungnya tetap ditambah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Berarti apa? Permintaan mereka itu bukan berarti permintaan, tapi berdasarkan kedengkian, berdasarkan rasa benci yang dimana ingin meragukan kaum muslimin. Maka dari itu, secara pemikiran mereka memang suka bermain-main, suka melakukan hal-hal yang mengganggu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam mensyariatkan pelarangan minuman keras. Rasulullah SAW menurunkan 3 ayat. Ini orang Yahudi menjadikan ini alat atau senjata untuk mengacaukan pikiran kaum muslimin. Lihat, mereka selalu mencari celah. Karena sekarang kalau kita lihat, orang Yahudi itu selalu punya pikiran apa? Tidak ada sesuatu yang mustahil. Gagal hari ini masih ada besok. Itulah prinsip orang Yahudi yang kita harus tahu. Tidak ada besok masih ada lusa. Inilah prinsip orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang ayatul khamr, lalu ayat yang pertama tidak langsung melarang Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mereka bertanya tentang al-khamr dan maisir, kul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Di sana ada kebaikan dan ada keburukan, tapi keburukannya itu lebih buruk, lebih banyak. Islam belum dilarang. Lalu ada ayat yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam kamu kondisi mabuk. Berarti apa? Larangan minum khamar atau minuman keras ketika salat. Lalu yang ketiga, barulah innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras itu dan maisir adalah salah satu senjata dari syaitan atau amalan syaitan. Maka orang Yahudi mengatakan, bagaimana orang Islam ini? Hari ini hukum ini, besok hukum ini. Hari ini besok begini, besok hukum begini. Alhamdulillah kita sahabat Nabi Muhammad SAW bukan orang yang seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi yang menemani Rasulullah bukanlah orang yang seperti itu. Mereka para sahabat Nabi yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Apa yang kami dengar kami akan taati. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi Islam. Sebagaimana orang Yahudi yang banyak bertanya, sehingga Allah turunkan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menasakh, tidaklah kami merubah ayat itu kecuali ayat yang kita turunkan menjadi ayat yang lebih baik atau serupa dengan itu. Maka selalu dijawab oleh Allah, selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi yang mereka lakukan dalam dalam perilaku mereka, sehingga itu bisa menjadi cukup sampel bagaimana kita untuk bersikap dengan mereka. Ya, untuk kita mengetahui mereka, ya itu kita harus tahu ya. Maka dari itu, pertama yang harus kita lihat itu mana sih dalam kondisi seperti ini.
Tentu saja kita melihat Al-Quran. Bagaimana Allah menceritakan tentang ada tabiat buruk atau dosa yang Allah sebutkan. Ini Al-Quran tidak akan dihapuskan sampai hari kiamat. Dan di situ dituliskan dosa-dosa mereka. Apakah ada hikmah? Ada hikmahnya. Pasti Allah tahu kenapa Allah tuliskan kejahatan-kejahatan itu. Ya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini kita akan ceritakan sejarah dosa-dosa mereka dari masa ke masa, ya. Dan dosa pertama yang mereka lakukan sebelum risalah Nabi Muhammad SAW adalah cerita tentang hasad atau dengki atau iri kepada saudara mereka Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Mereka, saudara-saudara Yusuf ini benci dengan kehadiran Yusuf yang dimana lebih dimanja atau lebih diistimewakan, karena memang Allah memilih dia menjadi seorang nabi. Tentu saja Allah memilih seorang nabi karena sebuah hikmah. Tidak perlu bertanya, tapi inilah kehendak Allah ketika seseorang dipilih atau ditunjuk menjadi seorang nabi. Ya, kita hanya bisa mendengar dan kita hanya mengetahui, ya Allah mengetahui apa yang akan datang, Allah mengetahui apa yang sudah terjadi. Maka seharusnya sudah ridha saja atas keputusan Allah. Mereka tidak, mereka hasad dan dengki. Mencoba untuk membuang Yusuf alaihi salatu wassalam ke dalam sumur. Sehingga apa? Sehingga yaltaqituhu sayyarah, datanglah segelombol para musafir, orang-orang yang berdagang yang dimana mereka menemukan Yusuf dan dijual kepada orang Mesir, yaitu yang itu Fir'aun, dan dijadikan budak. Ya. Ini adalah dosa pertama mereka, yaitulah dengki dan hasad. Ya. Lalu yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam panjang cerita diangkat menjadi menteri kemakmuran. Karena apa? Karena bisa mentafsirkan mimpi dari sang raja dan mimpi itu benar dan sesuai dengan apa yang terjadi. Singkat cerita, Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri dan salah satu saudaranya yang membuang dia itu mendengar tentang kesuksesan Yusuf dan melihat Yusuf. Kita lihat Nabi Yusuf adalah seorang muslim, seorang yang baik. Apakah dalam kondisi dia menjadi seorang menteri, saya tidak akan menyelamatkan saudara saya akan bantai kembali saudara saya? Ini adalah pemikiran syaitan. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam justru apa? Justru menyelamatkan saudara-saudara yang berjumlah 70 itu, dibawa ke Mesir agar bisa hidup makmur secara bersama. Hiduplah mereka berdampingan dan Yusuf malah mengajak mereka untuk hidup bersama-sama tinggal di Palestina. Singkat cerita, berjalanlah waktu, meninggallah Nabi Yusuf. Orang-orang Yahudi ini mulai memiliki keturunan dan mulai semakin banyak mereka tinggal di sana. Hingga berubahlah generasi Fir'aun yang dulunya baik sekarang menjadi orang yang mulai menindas orang-orang Yahudi. Dibunuhlah anak-anak orang Yahudi, dibantailah orang-orang Yahudi. Ya, karena memang orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang memang licik-picik. Ya, pada dasarnya mereka suka membangkang sehingga jarang ada orang yang menerima orang Yahudi. Kalau dilihat dari sejarah, orang yang mau menerima orang Yahudi itu cuma orang Islam. Mereka pergi ke Australia, dijadikan budak. Mereka pergi ke Jerman, di bumi hanguskan. Dimanapun mereka jadi orang tersiksa. Karena mereka itu apa? Menguasai ekonomi dengan cara curang. Membuat riba apa namanya? Ketika mereka sudah mengumpulkan uang, mereka piutangkan dan piutang itu mereka buat bunga. Ini mereka lakukan. Mengacaukan ekonomi sebuah negara, mengacaukan negara. Sehingga waktu itu Firaun tidak tahan, mereka dihabiskan. Allah Subhanahu wa taala dikirimkan Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka. Allah Maha baik, Allah Maha
pengampun. Dan Fir'aun juga tidak bisa dibenarkan atas tindakan itu karena dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dan sebagai seorang penjahat. Oleh Musa alaihissalam dibawa mereka, diselamatkan mereka untuk menyeberangi Laut Merah. Mereka pun bisa menyelamatkan diri dari komplotan Fir'aun la'natullah alaihim. Tatkala mereka sampai ke menuju pintu Palestina, ini menjadi sebuah masalah. Dan mereka diizinkan untuk masuk ke tanah Palestina. Apa yang mereka lakukan? Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk berjihad. Ayo kita berjihad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi kita juga alhamdulillah. Para sahabat Nabi tatkala diajak perang, ayo Rasulullah saya ikut. Para sahabat Nabi ketika di Mekah jumlah sedikit, harta tidak punya, diajak perang Badar. Ayo Rasulullah saya punya nyawa dan pedang ini saja, berangkat Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah terpojokkan di perang, salah satu perang, mereka semua pasang badan agar Rasulullah tidak tersiksa. Namun bagaimana Yahudi ketika diajak oleh Musa alaihissalam untuk berperang? Inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam sana ada orang-orang kuat. Idhab anta wa rabbuka faqatila, pergi kamu wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah kamu bersama Tuhanmu. Inna nahnu hauna qa'idun, kita di sini duduk nunggu hasilnya. Subhanallahil azim. Inilah Yahudi. Mereka duduk menunggu hasil peperangan antara Nabi Musa dan maka malah menyuruh Musa untuk perang sendiri. Dan mereka tidak taat dengan perintah itu. Dan alhamdulillah, kembali lagi alhamdulillah, kita menjadi seorang pengikut Rasulullah yang taat. Apa kata Rasulullah kita ikuti. Maka Allah berikan hukuman kepada mereka 40 tahun yatihuna fil ard. Mereka itu menjadi orang-orang yang lontang-lantung, tersesat, nggak tahu mana pintu masuk, tinggal pindah-pindah begitu selama 40 tahun. Tidak bisa memasuki tanah Palestina. Sebagaimana Allah mengizinkan loh ya, bukan berarti memiliki. Sekarang kan mereka seolah-olah itu adalah hadiah bagi mereka dan membantai semua. Kita diperintahkan, diizinkan oleh Allah untuk jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bagi kita apa? Jual beli. Apakah berarti dengan Allah menghalalkan jual beli bagi kita, kita boleh jual beli dengan kezaliman? Kita boleh menipu dalam jual beli kita? Kita boleh membuat kepalsuan dalam jual beli kita? Tidak boleh, tetap ada aturannya. Dengan diizinkannya mereka tinggal di Palestina bukan berarti mereka menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan tanpa ada dasar kaidah yang benar, melanggar perjanjian sana sini. Ini sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Maka mereka selama 40 tahun itu tidak bisa masuk ke dalam tanah Palestina hingga diutuslah Nabi Harun. Ya. Nabi Harun sehingga mereka masuk ke dalam tanah Palestina. Dan di Palestina apakah mereka berhenti dan menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik? Udahlah kita taat, sudahlah kita. Banyak dosa-dosa yang mereka lakukan sehingga Allah pecah belahkan mereka, Allah buang ke daerah Mesir sana sini, sehingga mereka ada yang hijrah ke Arab, ada yang hijrah ke Eropa, ada yang hijrah ke Austria, ada yang diambil budak oleh tanah kerajaan Babilonia. Sehingga ada yang disebut dengan Zionis. Ini kan Zionis ini berarti kaum yang mudik. Orang-orang yang terbuang ini ceritanya pengen mudik gitu loh. Ini loh cerita awal Zionis.
Zionis itu artinya adalah mudik secara berjamaah. Jadi orang-orang yang Allah hukum mereka sehingga terpecah belah, ya Allah mengirimkan mereka 12. Allah menjadikan waktu itu ada namanya zaman 12 qadhi atau zaman 12 hakim. Jadi yang memimpin daerah tersebut adalah 12 hakim. Namun apa? Mereka itu justru malah terpecah belah di masa ini. Sehingga di satu waktu mereka meminta kepada nabi mereka untuk apa? Untuk diturunkannya atau diutusnya apa? Seorang raja. Maka Allah menurunkan atau memilih seseorang menjadi raja yang bernama siapa? Talut. Ya. Ya. Lalu Allah kirimkan Talut. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut ini kepada kalian karena dia memiliki keluasan ilmu dan pikiran. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Sesungguhnya Allah itu ya maha memberi kepada kerajaan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena apa? Mereka menolak Talut ini. Ya udah diminta Talut sebagai raja. Ya Nabi, berikan kepada kita seorang raja sehingga kita bisa meluruskan barisan kita dan kita bisa berperang. Sudah dikasih raja, mereka bilang apa? Anna yakunu lahul mulku alaina. Kenapa enggak raja dari sisi kita aja? Dia minta ke Nabi, dikasih solusi sama Nabi, malah bikin pertanyaan lain. Kenapa nggak dari kita aja? Kita tuh lebih baik kok jadi raja. Ya dari awal aja pilih. Kenapa harus tanya kepada Nabi? Inilah orang Yahudi. Sehingga apa? Ketika mereka tidak mau ikut berjihad, tidak mau melawan orang-orang musuh mereka ini, para raksasa ini, ya, akhirnya mereka tercerai-berai. Mereka hancur dan terpisah-pisah. Ya. Mereka hancur dan terpisah-pisah, ya. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka tidak menduduki daerah tanah tersebut lagi. Dan kabarnya di mana-mana mereka ditolak. Tentu saja kalau misalnya orangnya baik-baik, ya, orangnya ramah, tamu ya tetap akan dihormati. Ya. Pada dasarnya seorang tamu yang tidak pernah ada yang ditolak selama tamu itu baik. Ketika tamu itu buruk akhlaknya, suka menipu, suka mengganggu, ya pasti akan diselesaikan. Pasti akan dihancurkan. Ya, itulah yang terjadi terhadap mereka, hukuman terhadap mereka. Mereka tidak memiliki tanah. Ya karena apa? Karena berapa banyak karunia yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi mereka tutup, mereka halangi keberkahan itu dengan kemaksiatan. Pertama dengan apa? Merubah kitab mereka. Mereka juga dengan apa? Dengan banyaknya bertanya yang tidak perlu. Membuat sesuatu yang tidak keluar dari kitab atau melenceng dari kitab Taurat. Inilah dasar atau awal mula kehancuran mereka. Kita sebagai seorang mukmin, tatkala mengetahui hal ini lebih dalam, maka kita akan menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Oh ternyata begini, Ya. Tidak akan berbeda jauh terhadap apa yang dikatakan oleh Allah atas apa yang terjadi juga dalam awalan Islam, dalam mereka ingin menghancurkan Islam. Nanti kita akan ceritakan ketika bagaimana siasat mereka itu dalam mengacaukan Islam tatkala Rasulullah telah diutus menjadi seorang nabi. Dan di buku ini dituliskan ada 13 hal yang mereka lakukan di awal diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan pernah jauh. 1400 tahun yang lalu sudah terjadi dan 1000% akan terjadi lagi saat ini. Ya. Kita sering mendengar kalimat munafik.
Kita sering mendengar kalimat orang-orang munafik. Siapa itu munafik? Siapakah itu munafik? Munafik adalah orang yang seolah-olah dirinya masuk Islam, tapi ternyata mereka ingin memata-matai Islam dan masuk dan ingin menyerang Islam dari dalam. Oke. Jadi masuk ke dalam Islam, dan menjadi orang munafik. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW tidak dibunuh. Kenapa tidak dibunuh? Umar bin Khattab sudah gatal ingin membunuh orang-orang munafik ini, karena Allah sudah kasih tahu, udah ngebocorin siapa sih orang-orang munafik di antara para sahabat. Umar bin Khattab sudah kata, Nabi Muhammad bilang tahan. Karena apa? Saya tidak ingin dikatakan saya membunuh sahabat saya sendiri. Ya. Jadi cara mereka, dan ini orang Yahudi, orang munafik ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Jadi mereka masuk ke dalam lini kita, masuk ke dalam barisan kita, dan betul-betul memainkan peran dengan baik seolah-olah dia adalah bagian dari kita. Lalu ketika kita sudah akui dia adalah seorang muslim, dia kacaukan kita dari dalam. Ini adalah kekacauan yang mereka lakukan di awal Rasulullah diutus. Lalu kita sebagai seorang mukmin apakah akan jatuh lagi tidak dalam lubang yang sama? Sekarang kita lebih mendengar kekacauan yang ada di HP. HP ini adalah penyebar kabar gratis. Ya, kita buka Facebook gratis, kita buka YouTube gratis. Info tidak tersaring dengan baik. Dan tidak kita imbangi dengan Al-Quran. Kapan kita akan menang seperti ini? Kita jatuh terus di lubang yang sama. Media siapa yang buat? Mereka sendiri yang buat. Informasi siapa yang menyebarkan? Mereka sendiri yang menyebar. Seolah-olah ada drama ini dan itu. Katakan wallahu a'lam, kecuali ada bukti yang jelas di mata kita, baru kita bilang, oh ini benar. Ya. Atau memang seorang ulama yang terpercaya mengatakan itu, maka kita sami'na wa ata'na sebagai seorang mukmin. Nah, seorang ulama bisa menjadi tolak ukur bagi kita karena mereka sudah melakukan penelitian yang banyak. Namun ketika masih simpang siur, ada baiknya kita menyaring dulu. Kalau masih simpang siur, ada baiknya kita menahan diri dulu, tidak terlalu terbawa sehingga kita menjadi orang yang salah. Ya. Ini karena cara mereka masuk ke dalam Islam, seolah-olah mereka Islam dan mereka menghancurkan dari Islam dari dalam. Yang kedua, mereka masuk ke dalam Islam lalu murtad. Ya. Jadi mereka cara kedua adalah masuk ke dalam Islam lalu murtad. Jadi apa? Jadi ada nih, kok ada orang yang murtad, berarti ada yang salah dengan agama Islam. Padahal apa? Mereka sengaja aja itu masuk Islam terus keluar. Murtad. Ya. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Arab mengatakan, ternyata keluar ya, ternyata agama Islam begitu ya, kita harus keluar aja. Akhirnya beberapa ada yang ikut. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang yang tiba-tiba orang mukmin tiba-tiba menjelek-jelekkan orang-orang yang berjuang di Palestina. Menjelek-jelekkan orang-orang yang berjuang di sana. Ya. Bisa jadi itulah bukan di kaum muslimin. Ya. Nah. Lalu yang ketiga adalah إحراج الرسول صلى الله عليه وسلم بسيل من الأسئلة التي يعتنونه فيها. Mereka ini suka bertanya mengganggu Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang atau menyudutkan. Membuat pertanyaan yang menyudutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang bukan sebenarnya mereka nggak mau bertanya. Pertanyaan yang sebenarnya mereka itu tidak ingin tidak ingin jawabannya. Sebenarnya yang mereka inginkan, tujuan mereka ini ya'tanunahu Rasulullah, cuman ingin menyerang Rasulullah, ingin menekan Rasulullah. Wallati yalbisuna fihal haqqu bil batil, yang dimana mereka itu mempoles sebuah kebenaran, sebuah kebatilan dengan kebenaran. Dia poles seolah-olah yang mereka tanya, yang mereka ucapkan itu adalah sebuah kebenaran, tapi adalah sebuah kebatilan. Dan masih ada
banyak lagi ya. Ini waktunya sepertinya tidak cukup ya. Banyak ya, trik-trik mereka di masa Rasul. Jadi yang kita sebutkan ini adalah yang terjadi di zaman Rasulullah. Jadi bukan lagi cerita atau dongeng, tapi kita kembalikan hal ini kepada zaman Rasulullah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan ini mungkin sekali bisa terjadi dan terjadi lagi. Ya. Ya. Mereka juga ya, paling suka yang namanya al-ghadaru wan naqdul uhudi wal mawathiq. Suka banget yang namanya melanggar perjanjian. Ya, sampai sekarang kita lihat mereka melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Berapa perjanjian yang mereka langgar. Ya. Ya. Dan mereka juga ya, ya. Dan mereka juga itu dengan menyokong orang-orang yang tertekan dari kalangan musuh kaum muslimin. Mereka menyokong orang-orang lemah yang di luar kaum muslimin. Orang-orang penyembah berhala yang kondisinya tersesat, yang kondisinya itu lemah, disokong oleh mereka untuk melawan orang-orang muslimin. Dan yang lainnya adalah mereka itu suka memfitnah ketika ada kesempatan untuk itu. Siapa yang memfitnah Aisyah radhiyallahu taala anha berzina? Orang-orang Yahudi memfitnah seolah-olah seolah Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina. Dan yang ke-9 al-harbul iqtisadiyah, perang ekonomi. Di zaman Rasulullah mereka sudah melakukan perang ekonomi dengan orang Islam. Wadzalika biijadi naw'in min adh-dhaqtil mali. Mereka melakukan blokade keuangan kepada orang-orang muslim. Ya. Sehingga mereka itu tidak mau lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka memboikot. Ya. Dan mereka juga memecah belah, membuat muslim menjadi firqah-firqah, menjadi kelompok-kelompok. Mereka lakukan itu. Lalu berusaha untuk mengelabuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat kabar-kabar palsu, berusaha mengelabuhi Rasulullah SAW dengan membuat kabar-kabar palsu. Ya. Lalu tipu muslihat mereka di zaman Rasulullah yang lain adalah wa tahridhi ala qitali wa tauhin amrul muslimin fi nufusihim. Ya. Mereka itu berusaha untuk mempengaruhi kabilah-kabilah yang belum masuk Islam. Mencari sekutu. Mereka suka mencari sekutu. Jadi mencari kabilah-kabilah yang belum masuk Islam, dia jadikan sekutu untuk menyerang Islam. Jadi mencari kabilah-kabilah yang kuat maupun yang lemah, dijadikan sekutu dan dijadikan teman untuk memusuhi Islam. Lalu yang ke-13 yang terakhir, ya ini karena waktu singkat mungkin saya agak sedikit percepat nih. Ke-13 ittifaqat as-sirriyah bainahum. Mereka suka membuat perjanjian-perjanjian tersembunyi. Mereka suka membuat perjanjian-perjanjian tersembunyi yang tidak kita ketahui. Ittifaqat as-sirriyah bainahum wa baina qabail Arabiyyah. Jadi mereka orang-orang Yahudi di masa Rasulullah ini suka membuat perjanjian-perjanjian tersembunyi dengan kabilah-kabilah Arab. Jadi tidak ada yang tahu tentang perjanjian itu. Tidak ditampakkan perjanjian itu. Ini adalah perlakuan mereka. Apakah ini bisa terulang kembali?
Dan apakah kita harus jatuh ke lubang yang sama? Sebaik-baik muslim adalah tidak boleh atau tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Maka dari itu, hal yang pertama kita lakukan, kita harus perbaiki dulu informasi yang masuk kepada kita. Kita perbaiki dulu pemikiran ideologi kita. Rasulullah SAW tatkala diutus ke Madinah, apakah Nabi Muhammad SAW sudah menguasai Palestina? Belum. Tapi selama 12 tahun Rasulullah menancapkan ideologi yang baik kepada para sahabat, sehingga di 2 tahun yang terakhir Umar bin Khattab datang ke Palestina dengan keadaan yang siap. Dan dibuatlah perjanjian Uhdah Umariyah, yaitu adalah perjanjian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi apa? Sekarang kita perbaiki informasi dulu. Kita lihat dulu lebih banyak kepada Al-Quran Al-Hadis sebelum kita mencari informasi yang ada pada kotak atau apa, jejaring yang mereka bikin sendiri. Ya, kita masuk ke dalam jebakan yang mereka bikin sendiri. Allahu al-musta'an. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita cukupkan sekarang pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.